Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Siti Naima dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Angkatan 2020 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan di sini saya dari kelas A dengan NRP 035-1059. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan yang merupakan sebagian dari tugas mata kuliah struktur komposit. Baik, pada studi case kali ini saya akan membahas 4 studi case yang 2 diantaranya merupakan penyelesaian dari tugas sebelumnya dan 2 studi case lainnya merupakan studi case mandiri. Baik, langsung saja masuk ke studi case pertama. Studi case pertama ini diketahui ada data mutu material atau properties material. Section properties. Di sini ada FC yaitu 25 MPa, kemudian ada FY sebesar 240 MPa, kemudian ada T atau overlay sebesar 50 mm, kemudian ada T ada 120 mm yaitu flat existing, kemudian ada B 4000 mm, kemudian ada decking sebesar 25 mm, kemudian ada diameter tulangan 10 mm, dan juga jarak tulangannya 125 mm. Mungkin ada bisa terlihat di gambar pemodelannya seperti ini. Nah, di sini kita ditanya yaitu yang pertama ada kapasitas moment flat existing atau tumpuan dan lapangan, kemudian tentukan tinggi garis netral setelah overlay, dan yang ketiga adalah menghitung kapasitas momen flat setelah overlay dari tumpuan dan lapangan. Untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama di sini kita menghitung kapasitas momen flat existing. Pertama yaitu pada tumpuan, kita menghitung pada tumpuan, yaitu dengan rumus AS min AS aksen, yaitu dengan rumus 8pi dikali D pangkat 2 dibagi 4 dikurangi 4pi kali D pangkat 2 dibagi 4. Hasilnya yaitu 628,32 dikurangi 314,16 dan sama dengan hasilnya yaitu 314,16 mm persegi. Kemudian kita lanjut untuk menghitung A. Di sini dengan rumus AS min AS aksen dikali FY per 0,5 dikali FC aksen dikali B. Dan di sini dihasilkan dengan nilai 0,887 sekian milimeter. Dan dilanjutkan dengan menghitung MN, yaitu dengan menghitung MN1 ditambah dengan MN2. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu sekitar 12,41 kN per meter. Kemudian kita lanjutkan di perhitungan pada lapangan. Rumusnya hampir sama dengan pada tumpuan, hanya saja di sini kita hanya menghitung AS tanpa dikurangi dengan AS aksen. Yang pertama yaitu AS. Di sini kita mendapatkan rumus 8pi dikali D pangkat 2 per 4. Dengan hasil 628,32 mm persegi. Kemudian kita menghitung A, yaitu dengan rumus AS kali FB per 0,85 dikali FC aksen dikali B, sama dengan 1,77 mm. Kemudian kita menghitung MN, yaitu dengan rumus AS dikali FY dikali D minus A per 2. Dihasilkan nilai sebesar 14,19 sekian kilonewton per meter. Kemudian kita melanjutkan perhitungan kedua, yaitu dengan menghitung tinggi garis netral flat setelah overlay. Nah, di sini diketahui
sebesar 0,85, kemudian ada DS aksen sebesar 25 mm, kemudian ada DS1 145 mm, kemudian ada DS2 sebesar 50 mm, kemudian ada AS aksen sebesar 628,32 mm persegi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kemudian ada AS1 sama dengan 628,32 mm persegi dan AS2 sebesar 314,16 mm persegi. Dan kita menghitung yaitu dengan perhitungan CC plus CS sama dengan TS1 plus TS2. Oleh karena itu, kita harus menghitung satu persatu. Mulai dengan kita mencari CC, yaitu dengan rumus 0,85 kali RC aksen dikali 1 kali C kali B. Kemudian CS-nya yaitu dengan rumus 600 dalam kurung C minus DS aksen dikali AS aksen per C. Kemudian TS1-nya yaitu dengan rumus 600 DS1 minus C tutup kurung AS1 per C. Dan untuk TS2-nya yaitu dengan rumus 600 dalam kurung DS2 minus C tutup kurung AS2 per C. Maka dari hasil tersebut kita dapat menghitung sesuai dengan rumus tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan rumus ABC dapat dicari C1 dan C2 sebagai berikut. Nah, C1 sudah dihasilkan sebesar 24,70 mm. Kemudian C2-nya yaitu sebesar minus 37,75 mm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi garis netral setelah overlay adalah 24,70 mm. Diambil dari C1 yang merupakan nilai tertinggi. Kemudian kita melanjutkan perhitungan yang ketiga yaitu dengan menghitung kapasitas momen plat setelah overlay. Di sini kita perlu menghitung A sama dengan dikali C sama dengan 0,85 dikali 24,70 dan dihasilkan 20,99,99 sekian milimeter. Kemudian ada AS aksen sama dengan 628,3183 mm persegi. Kemudian ada AS1 yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu sebesar 628,32 mm persegi. Kemudian ada AS2 sama dengan 314,16 mm persegi. Kemudian juga kita mendapatkan TS1 dan TS2 yang sudah dirumuskan sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada FNT. Di sini dengan rumus TS1 dikali D1 minus A per 2 ditambah TS2 dikali D2 minus D aksen. Kemudian ada MN untuk lapangan ya, yaitu dengan rumus AS dan AS aksen dikali FY dikali D minus A per 2 ditambah dengan AS aksen FY dikali D minus D aksen. Kita lanjut ke penyelesaian studi case kedua. Baik, kita lanjut dengan penyelesaian studi case kedua. Yang pertama di sini diketahui yaitu yang pertama ada plat existing. Di sini ada T tertinggi sebesar 120 mm, kemudian ada LX sebesar 4 meter, dan ada LY sebesar 6,06 meter, kemudian ada FC aksen sebesar 20 MPa, FY sama dengan 240 MPa, kemudian ada decking sebesar 25 mm, kemudian ada B sebesar 1000 mm, kemudian ada D sebesar 90 mm, dan ada beta 1 sama dengan 0,85. Kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu ada diameter terowongan existing. Yang pertama yaitu dengan diameter 10 mm
100, panjang 100, kemudian ada diameter 10 dengan panjang 200. Kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu ada momen ultimate yang terjadi. Yang pertama yaitu ada arah sumbu X pada lapangan dan tumpuan, yaitu data NTX sama dengan 1015,95 kg meter. Kemudian ada MLX dengan nilai 811,1 kg meter. Kemudian selanjutnya ada arah sumbu Y pada lapangan dan tumpuan. Yang pertama ada MTY, yaitu sebesar 1015,95 dan MLY sebesar 811,1. Kemudian pertanyaan dari soal tersebut yaitu yang pertama kita harus menghitung safety factor plat existing dibandingkan dengan momen yang terjadi. Dan soal yang kedua yaitu tentukan penebalan plat dengan pengelalannya jika kapasitas plat tidak mencukupi. Dan kita menyelesaikan yang pertama yaitu di perhitungan lapangan. Di sini kita menggunakan tulangan diameter 10 mm dengan panjang 100. Nah, yang pertama di sini kita menghitung luas tulangan tarik. Yang pertama yaitu dengan menghitung AS yang didapatkan dengan rumus Pi per 4 kali D pangkat 2 dikali B per S, yaitu dengan hasil 785,40 mm per segi. Kemudian ada A, yaitu didapatkan dengan rumus AS minus AS aksen dikali FY per 0,85 dikali FC aksen dikali B. Didapatkan dengan hasil 11,09. Kemudian kita menghitung C, yaitu dengan rumus A per beta 1 sama dengan 13,04 mm. Kemudian ada AS, yaitu didapatkan dengan rumus D min C per D dikali 0,03 sama dengan 0,03. Di sini ulangannya tertarik. Kemudian kita menghitung diameter MN. Diameter MN ini dihitung dengan rumus 0,9 dikali diameter MN ini dihitung dengan rumus 0,9 dikali AS dikali FY dikali D min A per 2. Didapatkan hasil 1432765,05 Newton per milimeter, dan kita bulatkan ke satuan kilogram per meter yaitu dengan hasil 1432,763 kg per meter. Kemudian kita menghitung tulangan lapangan dengan tulangan diameter 10 mm dengan panjang 200. Yang pertama, sama dengan sebelumnya, kita menggunakan rumus yang sama dan hasil yang sesuai dengan rumus tersebut. Kemudian kita menyimpulkan jadi MU, kemudian ada beban dan sumbu dan juga kapasitas yang sudah diperhitungkan. Di sini kita mendapatkan hasil pada lapangan kita ada XY dan beban yang pertama pada X itu sebesar 811,1 dan dengan kapasitasnya 7398941,337 dan Y-nya bebannya 811,01. Kemudian pada tumpuan pada sumbu X bebannya sebesar 1015,95 dan Y dengan beban yang sama. Kesimpulannya yang dapat disimpulkan dari perhitungan tadi yaitu akibat beban yang melebihi kapasitas maka diperlukan adanya penebalan atau overlay. Oke, kita next ke rumus selanjutnya ya kita menghitung tumpuan. Dan karena kan sebelumnya kita menghitung lapangan, sekarang kita menghitung tumpuan. Dengan yang pertama yaitu dengan tulangan diameter 10 mm dengan panjang 100. Tulangan tarik yaitu dengan rumus yang sama dengan sebelumnya.
ada AS, A, kemudian dengan hasil yang sudah dipertemukan juga. Kemudian di sini kita menghitung nilai C yang sebelumnya kita asumsikan. Di sini nilai C saya asumsikan sebesar 19,291 sekian milimeter. Dan di sini kita menghitung CC dengan rumus C dikali beta 1 dikali 0,85 dikali SC aksen dikali B. Kemudian CS kita menghitung dengan rumus C min D aksen per C dikali 600 dikali AS. Kemudian kita mendapatkan hasil minus 139.453,8954. Kemudian kita menghitung lagi dengan rumus T, yaitu dengan rumus KS kali FY. Dan selanjutnya kita menghitung CC ditambah dengan CS dikurangi T. Nah, di sini kita mendapatkan hasil sebesar 0,26267. Dan selanjutnya kita menghitung diameter MN. Didapatkan dari nilai T dikali dengan D dikurangi 0,85 dikali dengan C dibagi 2, kemudian dikurangi CS dikali C11 itu D, kemudian dikurangi dengan decking sebesar 25 mm, kemudian dikali 0,9. Selanjutnya kita menghitung dengan tumpuan dengan tulangan diameter 10 mm dengan panjang 200. Nah, sama dengan sebelumnya, kita juga menghitung AS dan A, kemudian kita mengasumsikan nilai C di sini untuk tulangan diameter 10 dengan panjang 200. Kita mengasumsikan C sebesar 14,91524 mm. Nah, pada akhirnya sama kita membuat tabel kesimpulan. Di sini ada beban, kemudian ada kapasitas. Setelahnya, kemudian ada safety factor sesuai dengan metadata sebelumnya. Kemudian untuk kesimpulannya, di sini overlay pada tumpuan ditambah dengan tebal beton sebesar 40 mm dan tulangan diameter 10 dan 100. Overlay pada lapangan ditambah dengan tebal beton 40 mm dan tulangan dengan diameter 10 panjang 200. Oke, kita lanjut ke study case mandiri. Nanti study case yang ketiga. Oke, pada study case ini kita akan membahas tentang sama dengan sebelumnya, yaitu kapasitas aksial. Di sini kita diketahui yaitu yang pertama ada dimensi kolom komunikus, yaitu sebesar 400 dikali 400 mm dan tebal selimut beton sebesar 40 mm. Kemudian ada diameter tulangan sengkang sebesar 10 mm, kemudian ada diameter tulangan longitudinal sebesar 18 mm. Kemudian ada spasi bersih sayap profil dan tulangan sebesar 40 mm. Dan ada profil baja yang kita gunakan yaitu dengan WF 150 kali 150 dikali 7 kali 10. Dan ada tulangan longitudinal kolom yaitu dengan 4D19. Kemudian ada tulangan transversal kolom kita menggunakan dengan diameter 10 dan panjang 150. Kemudian mutu baja yang digunakan yaitu dengan mutu baja 34 ya, yang FG-nya diperoleh sebesar 210 MPa, FU sebesar 340 MPa, dan ES sebesar 200.000 MPa. Kemudian mutu beton atau FC aksen yang digunakan yaitu sebesar 35 MPa. Kemudian panjang penampang atau L ini kita asumsikan sebesar 4 meter. Dari hasil yang diketahui tadi, kita
kita untuk menghitung kapasitas aksial tekan dan aksial tarik dari penampang di atas. Kita menggunakan tumpuan jepit-jepit dengan K sebesar 0,5. Yang pertama, kita membahas tentang data properties. Di sini ada data properties dari profil baja, yaitu WF 150 kali 150 kali 7 kali 10. Di sini AS sebesar 4001,4 mm persegi, kemudian ada RS 63,9 mm, dan ada RY 37,5 mm, ada ZS sebesar 219.000 mm kubik, kemudian ada AR sebesar 283,529 mm persegi, dan juga ada FYR 380 MPa. Dan ini kita dapat untuk data properties dari profil baja kita mendapatkan dari tabel profil baja. Mungkin bisa dicari di buku-buku yang ada di Google maupun PDF. Kemudian untuk data properti selanjutnya yaitu data selubung beton dengan ukuran 400 kali 400 mm, yaitu dengan AC sebesar 155.702,47 mm persegi, yaitu didapatkan dari rumus D dikali H dikurangi dengan AS ditambah dengan AR. Kemudian selanjutnya ada berat jenis beton, yaitu sebesar 2.400 kg per meter persegi, meter kubik. Kemudian ada data EC sama dengan 0,043, kemudian ada akar FC aksen sebesar 29910,202 MPa. Kemudian data properti selanjutnya itu kolom komposit. Yang pertama kita mendapatkan nilai C3 dari rumus 0,6 ditambah 2 dalam kurung AS per AC ditambah AS kurang dari 0,9, kemudian ada C1 yaitu dengan rumus 0,1 ditambah 2 dalam kurung AS per AC plus AS harus kurang dari atau sama dengan 0,3. Kemudian ada C2 sama dengan 0,85 dikarenakan kolom komposit digunakan untuk penampang persegi. Oke, langsung masuk ke perhitungan kekuatan tekan. Di sini kita menghitung dengan rumus PNO sama dengan FY dikali AS ditambah FYSR dikali ASR ditambah 0,85 kali FC aksen AC. Dari sini kita mendapatkan hasil sebesar 5582,829 sekian kilonewton. Kemudian kita menghitung kekakuan efektif. Nah, kekakuan efektif ini dengan keterangan EI EFF. Nah, dapatkan dengan rumus ES dikali IS dikali 0,5 dikali ES kali ISR ditambah dengan C1 dikali EC dikali IC. Dapatkan hasil sebesar 12.868,411 kN persegi. Di sini data IS-nya kita menggunakan 1.640 cm dan ISR-nya sebesar 297 cm dan ada IC sebesar 21333,33 cm. Dan kini kita menghitung PE. PE yaitu dengan rumus Pi kuadrat dikali dengan EI EFF atau kekakuan efektif tadi per KL pangkat 2, yaitu dengan hasil 31751,53174 kN. Kemudian kita menghitung PNO dibagi dengan PE, yaitu dari hasil tadi PNO-nya sebesar 5582,83 kita gunakan dibagi dengan PE-nya
yaitu sebesar 31751,5. Didapatkan hasil sebesar 0,18. Dan di sini nilainya kurang dari 2,3, jadi aman. Kemudian selanjutnya di sini kita menghitung PN. PN didapatkan dengan rumus PNO dalam kurung 0,658 pangkat PNO per PI. Kemudian didapatkan hasil sebesar 5.186,73 kN. Kemudian kita menghitung kekuatan tekan desain atau PN itu dengan rumus 0,75 dikali PN, ya, PN yang didapatkan tadi, yaitu didapatkan hasil sebesar 3.890,04 kN. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan yang ketiga, yaitu perhitungan kekuatan tarik. Di sini kita menggunakan rumus yaitu PN sama dengan FY dikali AS dikali FYSR dikali dengan ASR. Yaitu dengan hasil sebesar 90819,13 kN. Kemudian kekuatan di sini didapatkan yaitu dengan 0,9 dikali dengan PN tadi yaitu sebesar 81737,2 kN. Kita lanjut ke studi case keempat. Studi case yang keempat di sini kita membahas tentang jembatan baja pada komponen komposit. Di sini diketahui kita harus memilih jangkar tiang berkepala baja tipe B dengan diameter 0,01905 meter yang sesuai untuk menahan beban mati dan beban hidup yang ditunjukkan pada gambar 1.12. Gambar ini ya. Jangkar sendiri merupakan bagian dari sistem komposit yang dapat dirancang dengan menggunakan jangkar baja dalam ketentuan komponen komposit pada spesifikasi AISC bagian 18.3.3. Dan di sini diketahui ada nilai PD sebesar 13,34 kN, kemudian ada PL sebesar 33,36 kN, kemudian ada VD sebesar 8,89 kN, ada PL sebesar 22,24 kN. Selanjutnya yaitu jangkar tiang kepala baja dilapisi dengan beton bertulang dengan berat normal sebesar 2322,67 kg per meter kubik yang memiliki spesifikasi tertentu yaitu kuat tekan beton atau FC aksen sebesar 34,47 MPa sesuai dengan AWS D1.1. Jangkar tiang berkepala baja ini harus dibuat dari bahan yang sesuai dengan persyaratan ASTM A108 dan dari AISC manual tabel 26 ditentukan tegangan tarik minimum atau FU untuk material ASTM A108 adalah sebesar 448,15 MPa. Jadi di sini diketahui ini sebesar 2322,67. Ini ya, berat normal. Kemudian ada FC aksen, kotakan beton sebesar 34,47 MPa. Kemudian ada FU sebesar 448,15 MPa. Nah, jangkar ini terletak jauh dari tepi sehingga kelebihan beton pada geser bukan merupakan keadaan batas yang layak. Dan ketika jangkar terletak sejauh 0,609 meter. Dan di sini beton dianggap tidak retak. Kemudian kita mulai menghitung, yaitu dengan H per D lebih dari 8. Jadi di sini kita menghitung dengan H lebih besar dari 8D. 8D, D-nya ini tadi sebesar 0,01905, yaitu dikalikan dengan 8 dan didapatkan hasil sebesar 0,1524.
Jadi panjang ini diukur dari ujung jangkar yang berkepala baja ke bagian atas kepala setelah pemasangan. Dari data produsen jangkar, panjang stok standar sebesar 0,1571 meter menggunakan 0,0047 meter. Dan pengurangan panjang untuk memperhitungkan pengaruh mulai selama pemasangan dan menghasilkan panjang pemasangan akhir sebesar 0,1524. Nah, jadi nanti di kesimpulannya kita memilih jangkar tiang berkepala dengan panjang 157,1 mm dan diameter 0,01905 meter. Kemudian di sini kita menghitung kekuatan geser dan tarik yang dibutuhkan. Di sini kita menghitung berdasarkan LRFD dan juga ASD. Yang pertama pada perhitungan LRFD yaitu dengan rumus 1,2 ditambah dengan 1,6. QUV-nya sama dengan 1,2 dikali 8,9 ditambah 1,6 dikali 22 dengan hasil 46,252 kN. Di bagian shear. Kemudian ada QUT dihitung dengan rumus 1,2 dikali 13 ditambah 1,6 dikali 33 mendapatkan hasil sebesar 69,384 kN yaitu bagian tension. Dan ASD dengan rumus yang berbeda yaitu D ditambah L. D. 8,89 ditambah 22,24 sama dengan 31,13 kN bagian shear. Kemudian ada QT, kita menghitung dengan rumus 13,34 ditambah 33,36 yang dapatkan hasil sebesar 46,7 kN yaitu bagian tension. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya yaitu kekuatan geser yang tersedia. Pada setiap permasalahan, kelebihan beton tidak dianggap sebagai keadaan batas yang berlaku. Oleh karena itu, persamaan AISC 18.3 dapat digunakan untuk menentukan kekuatan geser yang tersedia dari jangkar tiang berkepala baja sebagai berikut. Dengan rumus QUV sama dengan FU dikali ASA. Di mana ASA yaitu merupakan luas penampai jangkar tiang berkepala baja dengan nilai sebesar 0,00284878 meter persegi. Kemudian QUV sama dengan 448,15 dikali 0,00284878 yaitu nilai ASA tadi didapatkan dengan hasil 127,668283 kN. Kemudian kita menghitung juga dengan berdasarkan LRFD dan ASD. Di sini kita menghitung V sebesar 0,65 dan di sini kita menghitung dengan rumus P dikali QNG sebesar 0,65 dikali dengan 127,668283. Ini merupakan nilai dari QUV ya, bukan QNV, yaitu dapatkan dengan hasil seperti berikut. Kemudian ASD juga dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sebagai alternatif, kekuatan geser yang tersedia dapat dipilih langsung dari tabel I.12.1 yang terdapat di akhir contoh. Kemudian kita menghitung kekuatan tarik yang tersedia. Di sini kekuatan tarik nominal jangkar yang berkepala baja ditentukan dengan menggunakan persamaan spesifikasi AISC 18.4 asalkan batasan tepi dan jarak dari AISC terpenuhi sebagai berikut. Yang pertama, jarak minimum dari garis tengah jangkar ke tepi bebas sebesar 1,5 H. Dan di sini kita masukkan dari perhitungan sebelumnya yaitu sama dengan 1,5 dikali 0,1524 meter. Dapatkan hasil sebesar 0,2286 meter.
Dan yang kedua, ini ada jarak minimum antara garis tengah jangkar yang berdekatan, yaitu dengan rumus 3H, kemudian 3 dikali 0,1524 meter hanya, dan didapatkan hasil sebesar 0,4572 meter. Kemudian di sini kita ada rumus QV sebesar F sama dengan F2 dikali ASA. F-nya tadi ya sebesar 448,15 dan juga ASA-nya sudah dihitung sebelumnya sebesar 0,00028478. Dan di sini kita menghitung lagi dengan perhitungan RFD dan ASD sama dengan sebelumnya. Kemudian kita menghitung interaksi geser dan ketegangan. Kesimpulan yang didapatkan, jangkar tiang dengan kepala panjang diameter 0,1571625 meter cukup untuk beban yang diterapkan. Nah, di sini ada batasan aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan ya batasan aplikasinya seperti apa. Di sini ada penerapan jangkar baja dalam ketentuan komponen komposit memiliki batasan yang ketat seperti yang dirangkum dalam catatan pengguna yang disediakan di awal spesifikasi AESC bagian 18.3. Ketentuan ini tidak berlaku untuk desain komposit vehicle, juga tidak berlaku untuk konstruksi hibrida di mana baja dan beton tidak menahan beban secara bersamaan melalui aksi komposit seperti pada plat tertanam. Contoh desain ini dimaksudkan hanya untuk menggambarkan perhitungan yang terkait dengan jangkar yang terisolasi dan merupakan bagian dari sistem komposit yang berlaku. Di sini ada tabel kekuatan yang tersedia yang tadi digunakan ya. Di sini tabel ini menyediakan tentang kekuatan geser dan tegangan yang tersedia untuk jangkar tiang berkepala baja tipe B standar yang sesuai dengan persyaratan AWS D1.1 untuk digunakan dalam komponen komposit. Oke, selanjutnya kita ada studi case tambahan, tetap dengan studi case mandiri yang kelima atau terakhir. Yang pertama di sini kita memiliki soal yaitu penampang kolom menggunakan baja hollow HSS 10 kali 6 kali 3/8 dengan panjang 4,2 meter yang terisi beton dengan mutu FC aksennya sebesar 35 MPa. Di sini elemen kolom menerima beban mati sebesar 150 kN dengan beban hidup 350 kN. Nah, di sini kita diminta untuk memperhitungkan atau mengecek kekuatan aksial penampang akibat beban yang terjadi berdasarkan SNI 1729/2015 atau AISC tahun 2010. Kita simpulkan tadi, yang diketahui apa saja. Yang pertama ada PD sebesar 150 kN, kemudian ada L atau panjangnya tadi sebesar 4,2 meter, kemudian ada FU sebesar 400 MPa, ada H sebesar 254 mm, dan ada T sebesar 889 mm, ada C sebesar 0,75, dan ada PL sebesar 350 mm, ada FD sebesar 350 MPa, ada FC aksen sebesar 30 MPa, B sebesar 152,4 mm, KS sebesar 6.709,64 mm persegi, dan juga K sebesar 1 dikarenakan yang digunakan merupakan sendi-sendi. Kemudian kita mulai menghitung yaitu dengan yang pertama yaitu dengan menghitung analisa beban yaitu PU. PU di sini kita dapatkan dengan rumus 1,2 dikali PD ditambah dengan 1,6 dikali PL. Yaitu tadi 1,2 dikali PD-nya sebesar 150 ditambah 1,6 dikali PL-nya sebesar 350 kN. Kemudian kita menghitung jarak bersih penampang pada HI sama dengan rumusnya sama dengan H minus 2T. Kemudian ada BI dengan rumus B min 2T. Kemudian yang ketiga, di sini kita menentukan luas penampang kolom komposit. Di sini kita menghitung luas HSS dengan AS sebesar 6709,66 dan juga luas konkrit atau AC sebesar 38.709,60 mm persegi.
Dan selanjutnya kita menentukan momen inersial komposit. Di sini ada ICX didapatkan dengan rumus 1/12 BI dikali HI pangkat 3. Dan ada ICG didapatkan dengan rumus 1/HI pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita melakukan kontrol syarat penampang. Di sini kita menggunakan standar yaitu AISC pasal 11.3 dan 12.2A yang disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama ada kuat tekan betonnya. Di sini bernilai 20,7 yang kurang dari atau sama dengan 30 dan harus kurang dari atau sama dengan 70 MPa. Maka hasil yang didapatkan oke atau boleh. Kemudian kuat leleh baja sebesar 350 harus kurang dari atau sama dengan 525 MPa. Kemudian luas penampang kompositnya di sini AR-nya harus lebih dari atau sama dengan 0,01 kali AG. Dan di sini ternyata 6.709,66 lebih dari 454,193 mm persegi. Jadi hasilnya oke. Kemudian kita melakukan controlling tekuk penampang. Sini ada B per T sebesar 17,1429 dan FP ada 2,26 akar E per FY, ada PR sebesar 3 akar E per FY, dan ada P harus kurang dari FP, maka penampangnya termasuk dalam penampang kompak. Kemudian selanjutnya kita menghitung tentang kekuatan tekan penampang komposit. Di sini kita menghitung PNO sama dengan PT dan juga ES-nya sebesar 200.000 MPa. Di sini kita mendapatkan juga C2-nya sebesar 0,85 karena di sini termasuk ke penampang persegi. Kemudian di sini kita mendapatkan berat jenis beton sebesar 2.400 kg per meter kubik dan juga EC sebesar 0,043 dan akar FC aksen sebesar 2791,466 MPa. Ada PP dari rumus FYAS plus C2 dikali FC dan kurung AC plus KSR dikali ES per EC dengan hasil 4571,211 kN. Kemudian menghitung C3. Kemudian kita juga menghitung kekuatan efektif atau EFF dengan hasil sebagai berikut. Kemudian kita juga menghitung PE, menghitung PNO per PE sama dengan seperti studi case sebelumnya, rumusnya sama. Dan selanjutnya kita menghitung mengecek kapasitas penampang dan komposit. Di sini kita menghitung PN sama dengan FCR dikali AG, dan ada KL per R. Kemudian ada di sini KL per R-nya harus kurang dari atau sama dengan 4,71 akar EFY. Kemudian ada FCR, kemudian ada FE. Nah, maka dari perhitungan ini tadi kita mendapatkan nilai FCR yaitu sama sebesar FCR-nya sebesar 113,67 dan nilai PN-nya dapatkan dari FCR kali AG dengan nilai 762,735 kN. Kesimpulannya, PN penampang komposit lebih dari PN penampang komposit. Maka penampang ini termasuk penampang yang oke atau siap digunakan untuk menerima beban-beban lainnya seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang yang sangat banyak. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.